Kembali lagi bersama dengan saya Dr. Tirta di acara Tirta Peng Peng Peng. Kali ini kita tidak berada di studio. Kita masih di lingkungan sebuah creative space, one stop solution. Ini sebuah konsep store yang akhirnya dibuka oleh Pak Sandiaga Uno. Terima kasih. Di sini ada Susan Care dan Communion, ada Barber Black, lalu Shot Coffee, terus ada Cyclisme, ya kan? Ya jelas. Ini tempat paling enak buat nongkrong di seberangnya Pasar Santa. Tapi kali ini kita nggak akan bahas isi konsep store ini apa, tapi karena tempatnya aja sih. Muak aja sih kalau di kantor studio terus. Dan kali ini kita akan membahas mengenai isu-isu yang berkembang pada hari ini mengenai COVID-19 dulu. Yang pertama adalah ngopi dulu. Baju rapi banget, mau ngapain dong? Memang saya tiap hari kalau lagi meeting kayak gini. Ini kebetulan aja. Cuma kan branding di medsos harus kelihatan rebel. Aslinya ya kayak kalian juga. Korporat. Jadi mengenai COVID-19 ya. Kita akan bahas mengenai prediksi gelombang ketiga. Jadi kalau kalian lihat berita di sini, 1, 2, 3, 4. Berita-berita di sini itu mengatakan bahwa adanya prediksi puncak gelombang ketiga pada Desember akhir tahun. Lalu banyak netizen pro kontra itu kan. Ada yang waspada, ada yang bilang menakut-nakuti, ada yang bilang ini rekayasa, mana bisa diprediksi. Jadi kenapa sih bisa diprediksi? Jadi gini, ketika ada kenaikan data karena penyakit, hasil tes itu kan selalu terdata. Nah, dari tren yang sudah ada sepanjang dari 2020, ternyata ada tren kenaikan kasus itu tiap kalau ada liburan panjang. Ya. Nah, kalau kita lihat puncak gelombang pertama kali Indonesia mengenai COVID itu ada di tahun baru 2020. Dan yang dirasakan itu bukan pas tahun barunya, karena inkubasi terjadi 14 hari. Naiknya itu justru terjadi 2-4 minggu setelah liburan. Lalu di bulan Januari Februari naik. Ya kan, tahun baru. Dan ada liburan lagi di bulan Mei, orang pada naik mudik dan akhirnya terjadi tren lagi. Intinya di mana ada liburan panjang, terjadi mobilisasi massal, terjadi perpindahan, maka ada resiko kenaikan jumlah kasus. Cuman saat itu vaksin belum rata, vaskes kita juga datanya belum begitu bagus, tracing test kita juga belum bagus. Lalu mungkinkah pertanyaannya ada kenaikan kasus pada bulan Desember 2021 nanti? Itu yang pertama, dari mana ya? Dari prediksi itu dilakukan berdasarkan data-data yang sudah ada. Dan prediksi ini belum tentu terjadi, namanya aja prediksi. Bisa terjadi, bisa enggak, tapi prediksi ini dibuat agar kita bisa berjaga-jaga. Nah, kondisi sekarang, per tanggal 28 September 2021, kasus COVID di Indonesia itu menurun terus. Ya, dan kalaupun ada yang positif tuh gejalanya ringan. Positivity rate sudah under 1% per kemarin. Itu rekor baru selama pandemi sudah ada di Indonesia. Vaksinasi sekarang sudah mencapai lebih dari 40% untuk dosis 1. Dan berikutnya masih banyak berita bagus. Kayak Jakarta udah mulai terkontrol dan Maluku sempat 0. Dan berita hoaxnya sudah mulai terkontrol. Vaskes-vaskes juga sudah paham mengenai protokol penanganan COVID. Telemedicine COVID juga sudah bagus. Semakin banyak dokter yang membuka layanan telemedicine. Apakah mungkin? Mungkin bisa banget terjadi. Karena apa? Dok, karena kita tahu, kalau misalkan kita tidak waspada dan lengah, maka yang terjadi adalah akan semakin tinggi penularan. Penularan yang tinggi, otomatis virus akan semakin menemukan inangnya. Kalau virus semakin menemukan inangnya, maka virus akan semakin bereplikasi. Nah, dari 30.000 replikasi, itu ada 2 kemungkinan kesalahan genetik yang disebut mutasi. Sekumpulan mutasi disebut varian. Nah, kalau kita sudah pola hidup sehat, pola hidup bersih, sudah vaksin, rajin olahraga 3 kali seminggu, tidak memakan makanan yang memicu radikal bebas, terus habis itu kita juga tidur teratur, itu sehingga kita akan bisa membuat antibodi kita tuh stabil, ditambah dengan vaksin sebagai totalitasnya. Tetapi kita tetap harus waspada walaupun COVID di Indonesia itu menurun. Karena kita nggak tahu, kalau ternyata kita euforia, terus mobilisasi luar biasa besar,
maka yang terjadi adalah penularan lagi. Penularan, kalau kita kondisinya kayak di Inggris, vaskes kita itu belum selengkap Inggris. Kalau di Inggris, di Italia, atau di Amerika, penularan tinggi, tapi gejalanya ringan, vaskesnya juga siap. Nah, sekarang kita bayangin, kalau misalkan pada waktu kita lengah, orang mobilisasi, kalau misal di Jakarta, vaskesnya lengkap. Coba Anda geser ke luar Jawa. Apakah vaskes tersebut bisa menampung kalau tiba-tiba ada lonjakan gelombang pasien gejala ringan? Bisa-bisa gejala ringan ini menjadi gejala sedang karena telah dibawa ke vaskes. Nah, itu yang dikhawatirkan. So, solusi agar COVID tidak naik di Desember ada beberapa hal. Yang pertama, jangan lengah dulu. Kita tahu bahwa kita itu selalu terlambat untuk menutup gate warga negara asing. Warga negara asing boleh masuk ke Indonesia, terutama Singapura yang sekarang lagi tinggi banget COVID-nya, atau Malaysia, atau Inggris, atau US, tapi harus dibatasi. Dengan cara apa? Setiap warga negara Indonesia atau warga negara asing yang masuk ke Indonesia itu harus dikarantina terlebih dahulu. Mau dia positif, mau negatif. Kenapa? Karena varian-varian ataupun COVID ini inkubasinya 7-14 hari. Jadi jangan marah kalau di karantina 8 hari kalau dari luar negeri. Resiko. Daripada nanti Anda membawa varian baru ke Indonesia yang Indonesia notabene sudah stabil. Diapresiasi loh kita sama John Hopkins Hospital, itu rumah sakit bergengsi. Yang salah satunya menjadi patokan bagi kami, para dokter untuk buat kebijakan. Yang nomor 2 adalah kita juga harus membatasi kegiatan-kegiatan yang berbasis kerumunan. Loh, tapi event mau, nah itu nanti dilanjutannya. Apa resiko kita mengadakan event musik, mengadakan event-event yang kerumunan besar? Kalau kita strict, tentu akan membuat orang-orang yang bergerak di bidang IO nggak makan. Tapi kalau kita terlalu bebas, bisa terjadi gelombang ketiga. Solusinya adaptasi. Gimana solusinya? Nanti lanjut yang part 2. Yang ketiga adalah memaksimalkan peran rujukan bertingkat dari puskesmas. Selama ini kita tahu kalau sakit apa-apa ke rumah sakit. Padahal kita itu memiliki sebuah sistem kesehatan yang luar biasa bagus. Kita harus mulai mengedukasi kesehatan, terutama COVID, itu mengandalkan kader kesehatan dari posyandu, puskesmas, ketua RT, dan ketua RW. Sehingga otonomi daerah yang berbasis masing-masing daerah diturunkan kecamatan, kelurahan, RT, RW itu akan sangat bagus. Sehingga kalau ada orang kena COVID, itu larinya ke puskesmas dulu, dicek ringan, sedang, atau berat. Kalau ringannya isoman di rumah, sedang akan dirujuk. Kalau berat dirujuk ke rumah sakit bertingkat, sehingga tidak terjadi penumpukan pasien di rumah sakit. Ketiga, menyediakan seluruh obat, terutama untuk menurunkan gejala. Contoh, obat penurun panas, vitamin C, vitamin B, vitamin D3, obat-obat kayak macam-macam Ambroxol, asetilcysteine, itu harus disediakan di puskesmas. Jangan sampai kehabisan obat. Dan kita harus membasmi para reseller-reseller ilegal yang menaikkan obat seenak jidat sehingga mahal banget. Keempat, ya tentu kita harus mengencangkan vaksinasi terutama di daerah luar Jawa. Kenapa? Karena rata-rata kalau akhir tahun itu orang liburan. Liburannya kemana? Jelas luar Jawa. Yang wisatanya bagus. Jadi tentu daerah yang menjadi sasaran tempat wisata itu sebaiknya kita harus mengutamakan vaksinasi di sana. Contoh Labuan Bajo, Sumba, ya kan, Bali, terus Manado, Lampung, atau Pulauan Seribu. Itu tempat-tempat wisata harus dimaksimalkan prokesnya. Jangan sampai orang nanti berwisata nanti malah merugikan warga setempat, menjadi kerumunan di sana. Jadi untuk tempat wisata itu kita harus maksimalkan. Ya, yang poin terakhir adalah jaga diri. Jadi kita nggak boleh arogan, tapi kita juga nggak boleh meremehkan. Kita tetap waspada. Kita tidak panik berlebihan, karena kalau panik berlebihan yang terjadi malah kita menjadi sindrom psikosomatis. Jadi karena panik, anxiety, malah kita muncul gejala-gejala penyakit yang lain. Apa itu psikosomatis? Kita akan bahas di vlog yang lain. Ini adalah sekedar saran. Nah, buat teman-teman sekalian, kita harus bersyukur, alhamdulillah. Loh, kenapa kita harus bersyukur? Kita lihat. Indonesia tuh vaksinasinya belum setinggi Singapura. Singapura udah 80%, Indonesia masih 40%. Vaskesnya pun nggak sebagus Singapura, nggak sebagus Inggris. Kita vaskesnya masih majemuk di lahan basah, yaitu Pulau Jawa. Sementara PPKM kita juga ya nggak ketat-ketat banget lah, nggak usah munafik lah. Kita di luar Jawa atau di daerah luar Jakarta tuh masih banyak bebas. Tapi kok bisa Indonesia kasusnya tinggal 0,7% positivity rate, tingkat kematian sempat menyentuh under 100, dan ini bukan sekedar rekayasa, memang rumah sakitnya sepi dari COVID, alias rumah sakitnya bisa fokus ke penyakit-penyakit lain. Kenapa? Peneliti pun masih menduga banyak hal, tapi dugaan paling mungkin adalah ketika terjadi puncak COVID di bulan Desember dan bulan Juli,
itu yang positif kayaknya jauh lebih banyak dari data yang ada. Sehingga yang terjadi munculnya imun natural. Artinya, kita harus menaruh rasa hormat terhadap semua korban meninggal karena COVID. Dan karena banyaknya yang meninggal, itu banyaknya anak yatim piatu yang ada di Indonesia itu banyak banget sekarang. Gara-gara orang tuanya wafat karena COVID. Itulah yang harus sekarang kita urus. Karena orang-orang yang meninggal inilah sejatinya yang menyelamatkan sisanya. Saya bisa bilang orang yang meninggal karena COVID itu adalah kita harus hormat. Hormat bela sungkawa. Karena ya itulah yang membuat Indonesia akhirnya sadar bahwa COVID itu bisa diselesaikan kalau kita mengerti sesama. Seandainya saat itu kita lebih mengerti sesama, maka nggak akan ada yang meninggal. Maka kita harus aware jika di sekitar kalian ada anak kecil atau anak-anak di bawah umur yang orang tuanya meninggal karena COVID dan menjadi yatim piatu baru karena COVID, kita harus bantu mereka. Anda bisa memanfaatkan dompet duafa, kita bisa, atau lembaga-lembaga amal lainnya agar anak-anak ini bisa tetap mencapai cita-citanya. So, respect untuk semua keluarga yang telah meninggal, hormat dari saya, bela sungkawa dari saya. Semoga tidak akan ada lagi orang-orang yang ditinggal anak yatim dan kita harus melawan COVID ini bareng-bareng. Jangan sampai kita lengah. Itu aja dari saya.